Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yedi Eka Safitri dari kelas PAII. Ingin menyampaikan materi saya yang berjudul 4 pilar tujuan belajar versi UNESCO. Sebelum mengetahui apa saja isi dari pilar-pilar UNESCO tersebut, mari kita mengetahui apa pengertian dari belajar, tujuan belajar menurut pemerintah dan juga tujuan belajar menurut kebanyakan masyarakat. Yang pertama yaitu tujuan belajar. Itu pertama yaitu belajar. Belajar adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu, baik itu disengaja ataupun tidak, yang memiliki tujuan yang ingin dicapai. Misalnya tujuan yang ingin dicapai tersebut yaitu perubahan tingkah laku, kebiasaan menjadi lebih baik, dan juga memperoleh pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu tujuan belajar. Tujuan belajar menurut pemerintah yaitu sebuah komponen pembelajaran yang memiliki posisi penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi kalau belajar itu kegiatan yang dilakukan oleh individu, kalau tujuan belajar itu bagaimana cara kita mendapatkan yang kita inginkan. Yang selanjutnya yaitu tujuan belajar yang diinginkan oleh kebanyakan masyarakat. Yang pertama yaitu likasbir rezeki, yaitu untuk mendapatkan rezeki, karena dengan ilmu pengetahuan yang luas dan wawasan yang banyak itu akan mendatangkan rezeki. Yang kedua yaitu litahsilil ilmi, yaitu untuk mendapatkan ilmu. Ketika seseorang ingin belajar menjadi tahu, maka perlu adanya proses pembelajaran. Misalnya, ketika seseorang ingin mempelajari tentang terjadinya siang dan malam, maka perlu adanya pembelajaran untuk mengetahui proses terjadinya siang dan malam tentang biologi. Yang selanjutnya yaitu litadkiril akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Karena dalam sebuah mata pelajaran pastinya akan menyisipkan nilai-nilai moral akhlak untuk ditanamkan kepada diri siswa sebagai bekal di kemudian hari. Yang selanjutnya ketika pemerintah itu menginginkan masyarakat yang terdidik, maka pemerintah tersebut sebaiknya introspeksi diri dengan cara perubahan paradigma dan juga proses pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu permasalahan mengenai tujuan belajar. Yang pertama yaitu perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum di sini masih sering kita lihat di Indonesia karena pemimpin yang menjabat itu berganti, dan dalam menetapkan kurikulum, dampak dari perubahan kurikulum tersebut yakni siswa akan mengalami kemerosotan nilai karena siswa tersebut belum bisa beradaptasi dengan baik pada kurikulum yang baru. Adapun dampak dari guru sendiri, yakni ketika guru mengimplementasikan kurikulum tetapi belum secara maksimal, maka maka pembelajaran tidak akan berjalan secara maksimal juga. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan akses pendidikan. Keterbatasan akses pendidikan di Indonesia ini masih sering terjadi belum tersebarnya pendidikan secara merata. Misalnya dalam hal jalan yang jauh untuk sampai ke sekolah. Misalnya yang kita lihat di televisi itu banyak sekali jalan-jalan yang tidak layak untuk dilalui. Misalnya jembatan yang sudah roboh atau harus menggunakan perahu tapi tidak layak. Dengan demikian maka akan berdampak kepada siswa dan juga pendidik, itu akan mengalami keterlambatan proses pembelajaran hingga akhirnya tidak dapat berjalan secara maksimal karena pembelajaran tersebut ini membutuhkan waktu yang cukup untuk menyampaikan, memahami, dan juga mengimplementasikan pembelajaran tersebut. Terus solusi dari keterbatasan akses pendidikan ini yang dapat dilakukan yakni pemerintah melakukan
harus turun langsung ke lapangan dan melihat bagaimana apakah jalan yang dilalui itu layak dipakai atau tidak, dan jika tidak maka harus memberikan donasi yang cukup dan juga membangunkan infrastruktur yang sesuai agar pembelajaran itu dapat berjalan secara maksimal. Yang selanjutnya yaitu kurangnya tenaga pendidik. Biasanya ini terjadi pada daerah-daerah pedesaan yang sangat minim terhadap guru. Misalnya ketika guru bahasa Jawa itu resign, maka misalnya guru IPA itu akan menggantikan guru bahasa Jawa dengan tujuan tidak mengalami kekosongan pada mata pelajaran tersebut. Dampaknya bagi siswa, yakni siswa tersebut tidak akan memahami dengan baik karena guru yang memberikan materi itu bukan bidangnya, karena memberikan materinya itu tidak secara detail dan juga rinci. Adapun solusi yang dapat dilakukan yakni pemerintah melakukan rolling teacher untuk melakukan rolling teacher agar tersebar guru yang berkualitas itu di daerah pedesaan, tidak hanya di kota saja. Yang selanjutnya yakni tujuan belajar yang efektif menurut UNESCO. Yang pertama yaitu learning to know atau belajar mengetahui. Yang kedua yaitu learning to do, belajar berbuat. Yang ketiga learning to live together atau dengan kata lain belajar hidup bersama. Dan yang terakhir yaitu learning to be, belajar menjadi diri sendiri. Yang pertama learning to know. Pengertian dari learning to know atau belajar mengetahui adalah bukan belajar dari informasi yang sudah valid, dimodifikasi dan rinci, tapi yang dimaksud adalah menguasai instrumen pengetahuan dan kemampuan individu untuk hidup dalam masyarakat seperti mengembangkan kecakapan kerja. Jadi learning to know di sini itu menekankan kepada individu tidak hanya memperoleh pengetahuan, keterampilan dan juga wawasan saja, tetapi individu dituntut untuk berpikir secara kritis dengan tujuan individu tersebut dapat memahami dunia sekitar. Ketika individu memahami dunia sekitar, maka tidak akan berbuat sewenang-wenang terhadap lingkungannya. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak memotong pohon sembarangan, karena dampaknya itu akan kembali kepada kita sendiri. Ketika learning to know di sini diterapkan pada pendidikan, contohnya yaitu siswa berlatih untuk belajar menulis, membaca dan menghitung itu sebagai dasar untuk memahami pelajaran-pelajaran yang lainnya. Contoh yang kedua yaitu siswa belajar menggunakan peta. Di sini siswa tidak hanya belajar menghafal pada daerah-daerah tertentu, tetapi siswa juga akan berpikir di mana letak daerah tersebut dan ketika ingin ke daerah tersebut harus melewati daerah mana, harus ke utara, ke kiri, atau ke selatan, atau yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari learning to be atau belajar menjadi diri sendiri adalah jenis belajar yang masih bersangkutan dengan jenis belajar sebelumnya. Mengetahui belajar sebelumnya yakni learning to know atau belajar mengetahui. Pembelajaran ini merupakan implementasi dari kecakapan hidup yang memadukan antara unsur keterampilan, kognitif, teknik, dan juga sikap. Jadi learning to be di sini itu bukan menekankan belajar yang menekankan kepada individu untuk mencari jati diri yang sebenarnya. Misalnya yaitu dalam untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bermanfaat, misalnya yaitu dalam hal bermanfaat kepada orang lain. Jadi tujuan dari adanya learning to be di sini yakni siap untuk menghadapi tantangan hidup dan berkontribusi secara positif kepada masyarakat. Ketika learning to be di sini diterapkan pada pendidikan, contohnya yaitu
bukan hal pendidikan sih, harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri, yakni anak diberi kebebasan pada waktu untuk memilih, untuk membedakan antara waktu makan, sholat, atau tidur, karena dengan demikian anak tersebut akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu learning to live together atau belajar hidup bersama. Arti dari learning to live together di sini yaitu pendidikan berorientasi pada pembentukan kesadaran anak bahwa mereka hidup dengan manusia yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama agar para individu dapat berinteraksi, berkomunikasi, bekerja sama, dan hidup dengan rukun dan damai. Jadi pilar learning to live together di sini itu menekankan kepada individu, menyadarkan bahwa kepada individu bahwa kita hidup di Indonesia ini dengan berbagai macam perbedaan, karena Indonesia terkenal dengan kaya akan suku, agama, ras, dan golongan. Dengan demikian, dengan adanya learning to live together di sini itu belajar untuk menghargai, bertoleransi, dan juga menghormati setiap perbedaan yang ada. Jadi, learning to live together di sini bertujuan untuk menyatukan, saling menghormati, dan bertoleransi setiap perbedaan yang ada. Misalnya ketika diterapkan dalam hal pendidikan, ketika kita memiliki teman yang sedang kesulitan, maka sikap kita harus membantu tanpa melihat latar belakang dari siswa tersebut, apakah dari orang kaya atau orang miskin, atau pernah berbuat baik kepada kita atau berbuat buruk kepada kita, itu harus dihilangkan karena kita ini adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antar satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu learning to do. Pengertian dari learning to do atau belajar melakukan adalah lebih menekankan kepada individu bagaimana mengajarkan peserta didik untuk melakukan sesuatu yang sudah diketahuinya dan mengadaptasikan dan mengembangkan perbuatan yang diperoleh dari masa depan. Contohnya adalah untuk melakukan eksperimen yang dibutuhkan untuk masa mendatang. Jadi learning to do di sini itu menekankan kepada individu, tidak hanya mempelajari teori-teori yang sudah ada, tetapi juga harus mengimplementasikan tentang apa yang sudah diketahuinya. Jadi learning to do di sini itu bertujuan untuk menghadapi masalah-masalah yang nyata, masalah-masalah pada dunia nyata yang semakin kompleks ini. Jadi learning to do di sini itu pengimplementasian dari learning to know. Misalnya ketika remaja belajar untuk menaiki sepeda atau sepeda motor dengan tujuan dapat mandiri, kemana-mana mandiri dan tidak merepotkan orang lain. Maka itu kan tidak hanya teori-teori saja, tidak hanya begini, tapi harus langsung dengan prakteknya. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari keempat pilar tersebut. Yang pertama yaitu learning to know, itu menekankan kepada siswa untuk berpikir secara kritis. Yang kedua learning to be, itu mengajarkan kepada siswa untuk mencari jati diri dan dapat berkontribusi kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu learning to live together atau belajar hidup bersama, itu menekankan kepada individu untuk saling menghormati, bertoleransi pada setiap perbedaan. Dan yang terakhir yaitu learning to do. Ini untuk menekankan kepada individu tidak hanya teori saja, tetapi harus praktek atau implementasian. Jadi keempat pilar tersebut itu saling berkaitan dan bersikap menyeluruh, tidak berfokus pada sistem pendidikan saja, tetapi juga perkembangan intelektual, keterampilan, kemampuan dan bersosialisasi, dan dapat bertumbuh dan pertumbuhan kepribadian.
Keempat pilar tersebut memiliki tujuan membentuk karakter individu yang tidak hanya berpengetahuan dan terampil, tetapi juga harus memiliki sifat yang harmonis dan saling menghormati dengan orang lain. Dengan kata lain, pendidikan dapat dijadikan alat untuk membentuk masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Sekian penjelasan materi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.